Cinta perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Oke, kita siapkan untuk tanya jawab, untuk nyanyi. Kok akhirnya band ini suaranya serak. Sebelum ada yang mau tanya, dan nanti ujungnya saya ingin mengerucut ke bagaimana ini dalam konteks peran Bawaslu yang akhir kan ini. Jadi kita putar-putar ini dulu, sirkulasi kemana-mana, yang akhirnya bagaimana memperdayakan masyarakat itu, dan Bawaslu itu bagian dari pemberdayaan masyarakat walaupun ijek dalam dunia permainan tadi Mas Bri. Ya, ada yang mau tanya? Kok terus kurang nasi kok? Hah? Satu? Nah, siapa? Dua? Nanti? Telu nek iso? Hah? Ya, oke. Maju ke depan aja supaya jelas. Maju nih kira loh. Loh kok begitu kawan maju kok mau iki piye? Maju. Ya, maju nih kene. Karena ada kamera juga, ada kamera. Maju nih depan kene. Supaya kameranya gak bingung. Monggo Mas, Mas. Ya, monggo Mbak. Monggo Pak, Mas, kene lho Mas. Kene lho, kene. Nisan ben rodok santai kan. Tunggu kene. Kok ampun nih lho. Ora salah kok ampun lho. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dak dip kula Bib, kagem jenengan, kagem Pak Jalil dan sakliyanipun pun. Menanggapi pernyataan jenengan ingkang wau, pilihlah pemimpin ingkang nggadahi tujuan napa program. Dalam faktanya di desa saya itu ada cerita kepala desa berkunjung ke warung. Sebelum jadi kepala desa itu berkata, "Kone aku dadi tak tanggapno wayang." Ngoten. Dan setelah jadi bertahun-tahun nggak ada realisasi. Suatu ketika dilalah barengan kalih kula teng warung dilokke bakule. Biyen jari arep nambah wayang, Pak. Jawabane niku atas nama Bapak A ya. Biyen saya ngomong Bapak A, saiki anane Pak Lurah. Sebegitu rai gedegnya sanjang mengoten tenggene warung dan ada banyak orang. Dan nek saumpami pernyataan niku wau, pilihlah pemimpin yang mempunyai program, sedangkan itu tadi dibicarakan di muka umum dan jawabannya pun muka umum. Terus kedah pripun, Beb? Ngoten. Pun semonten mawon, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dan seluruh narasumber pada malam hari ini. Baik, terima kasih menanggapi terkait konteks is everything dan memperdayakan dan diperdayakan. Bagaimana? Oh ya, diperdayakan. Ya. Bagaimana kita menyadari bahwa kita memperdayakan dan diperdayakan, dan bagaimana kita keluar dari memperdayakan dan diperdayakan sementara kita membutuhkan itu, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Membutuhkan apa? Membutuhkan memperdayakan dan diberdayakan. Gak jelas ya? Ya, baik. Okay. Mungkin
Itu dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zen, speaker mic pindah rono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kula hormati samenika wonten Bawaslu Provinsi, Pak Holik, Pak Ketua Bawaslu Pati, Bib Anis, Syekh Jalil nggih tadi nggih. Terus Yinawawi nggih sama Kang Nu, Kang Sabrang. Nggih tepangaken kula Zen. Dewa kan dari tadi itu kayaknya merosting Bawaslu nggih. Saya juga pengen merosting Bawaslu. Jangan-jangan saya jadi Bawaslu ini salah kan ngoten nggih. Tapi ini yang akan menjadi pertanyaan. Cuman saya punya alasan sendiri kenapa kok harus ada Bawaslu kan ngoten. Mungkin pertanyaan nanti apakah alasan saya ini benar atau salah gitu. Jadi saya pengen menganalogikakan bahwasannya Bawaslu itu adalah minangka gitu kan. Sama seperti petani. Petani menanam padi. Tujuannya ingin padinya tumbuh, kemudian bisa diproduksi, bisa dimakan, kan ngoten nggih. Tetapi kenyataannya pasti ada tukul suket, pasti ada mungkin ada tikus, ada walang dan lain sebagainya kan ngoten nggih. Cuman Pak Tani ini ternyata punya cara untuk minangka tadi agar padinya tetap subur, jadi menggunakan cara sempret. Menggunakan obat-obatan yang sekarang sudah banyak diproduksi kan ngoten nggih. Sama alasan kenapa harus ada Bawaslu. Jadi ketika pengennya itu adalah punya pemimpin yang baik. Tetapi kenyataan yang ada kan ternyata ada yang curang, ada yang menzolimi yang lain. Mungkin ada dari panitianya yang bermain kan gitu. Maka ada Bawaslu untuk cara agar tetap adil kan ngoten nggih. Cuman ternyata sama seperti Pak Tani. Walaupun disempret, walaupun matun, walaupun diobati tikuse gitu kan. Tapi masih tetap ada terus kan ngoten nggih. Jadi mungkin harus ada alat yang yang bisa menuntaskan ini. Nah, sama seperti yang dialami oleh Bawaslu. Bahwasanya kok kenapa masih ada yang curang, kok kenapa masih ada yang money politik, padahal Bawaslu sering sosialisasi, sering mengajak melalui konten, sering membuat acara partisipasi masyarakat untuk pengawasan kan ngoten nggih. Lah mungkin harus ada alat yang jitu lagi untuk Bawaslu agar keadilan ini ada. Sama seperti Pak Tani tadi ya, harus ada obat yang mujarab lagi untuk menuntaskan hama. Sama Bawaslu harus ada aturan yang kuat misalkan. Nah, kehadiran Bawaslu di sini bahwasanya pengen mengajak masyarakat mendorong itu untuk menciptakan alat yang baik, misalkan dengan membekali aturan-aturan, membekali undang-undang yang lebih lebih mujarab lah kan ngoten. Sama seperti kehadiran pada malam ini kan ingin menata budaya nggih. Bahwasanya berarti kita berkesimpulan bahwasanya ada budaya yang salah, maka harus sering-sering budaya itu ditata agar budaya itu baik. Nah, itu alasan saya kenapa jadi Bawaslu. Apakah itu benar atau salah? Niki saya bertanya itu. Jangan-jangan saya jadi Bawaslu ini salah. Kan ngoten nggih. Jangan-jangan saya menjalankan ini hanya paksaan seperti Pak Tani yang dipaksa dengan profesinya harus menanam padi padahal dia tidak punya skill untuk menanam padi, tetapi dengan keadaan itu petani terpaksa menanam padi kan ngoten untuk memenuhi kebutuhan kan ngoten nggih. Nah,
dari alasan yang saya sampaikan tadi, apakah alasan itu benar? Nah, kalaupun salah, saya mohon pencerahannya, bagaimana saya bisa menjalani profesi saya agar menjadi benar, kan ngoten. Nggih, matur suwun, Bib. Matur nuwun sangat. Halo, iya. Sebelum ke yang lain, mumpung tak cekel mikir kok. Jadi lho iya dah. Yang pertama tadi soal wayangan tadi ya. Ya, itu karena nggak ada apa namanya program, itu kan bukan program ya. Itu janji nek aku menang wayangan ngono dah. Tapi juga faktanya seperti itu. Banyak orang yang janji, loh saya kan janji jadi calon. Ketika saya sudah jadi kan saya bukan, jadi membedakan antara janji ketika dia berjanji dengan, lah itu nek cara fikih apa jenenge? Kelah itu. Iku nek sok ben ketemu malaikat dilebokno tong, lebokno neraka. Bengok-bengok lho aku kok lebok neraka lah apa aku lebokno tong, kowe mlebu ning jerone ngono tok ta. Nah, iya, enggak, harusnya enggak gitu. Artinya gini deh, yang saya maksud tuh program ini kan ini aneh, shortcut aja ya, jalan pintas karena kita kebuntu semua ini. Maka yang terjadi itu ya masyarakat menuntut. Nek mau diomong-omong ya iso obah. Di demo bareng-bareng misalnya ya toh. Demo secara sopan santun nek mau ya, nyuwun sewu kula badhe demo kaya ngono kuwi ta. Ning wong sewu kaya ngono ta. Lah kan bisa macam-macam dhewean ya saenake to. Artinya harus kekuasaan itu mah harus dibatasi ya. Sing nanti berdayakan nanti kok sik. Mas, asumsinya Bawaslu ku apa? Asumsi dibuat Bawaslu. Tahun 99 itu di Filipina ada pengawas swasta, pengawas pemilu swasta yang dia kayak NGO. Nah, kemudian itu berkembang jadi di Indonesia juga dibuat bentuk tahun 99 itu. Kemudian berkembang menjadi apa yang disebut Bawaslu. Tapi pengamat swasta itu ada, di mana-mana ada. Nah, asumsinya kenapa ada Bawaslu? Paling gampang. Kayak asumsi nih, kok kudu ana polisi kenapa misalnya kan. Jadi asumsi adanya Bawaslu itu berarti ada curangan ini. Iya dah? Oke. Maka kita tarik. Nih aku jawab awakmu ya. Kecurangan itu dari mana? Dari rakyat atau dari pemegang kuasa? Harusnya kan cara berpikirnya seperti itu. Oke, ada Bawaslu ini mengawasi pemilu. Pemilu ini punya potensi curang. Pelaku kecurangan siapa? Kan yang diawasi yang pelaku kecurangan. Bukan subjek kecurangan, bukan objeknya. Nek rakyat kan objek. Dikai duit, ya monggo dikai duit kan enak kan. Masa dikai, walaupun ternyata terbukti di sini itu bukan cuma kelas bawah. Kelas menengah pun ngenteni duit kuwi. Itu kelas menengah itu banyak itu yang sebenarnya secara ekonomi sudah mampu. Jadi itu sudah kayak aku ki wajib dibayar itu jadi nilai baru itu di sini. Nah, kalau itu harusnya undang-undangnya yang dirubah. Bawaslu itu mengawasi semua pemain politik secara melekat. Jadi pemainnya yang diawasi. Rakyat itu membantu Bawaslu lah, baru sisi berikutnya ada membantu Bawaslu untuk mengawasi pemain intinya. Tapi yang arah nek cara kamera, arah kamera itu pada pemain-pemainnya itu yang cuma ya tetep ae ora ya angel mesti gawe ya mereka rek piye. Sing gawe kan pemain sing kudu mbok awasi toh. Lah mosok pemainnya buka pintu aku awasi ngene ya kan gak mungkin. Jadi ada lingkaran setan, ora bisa dijawab Mas iku Mas. Ora bisa dijawab itu lingkaran setan. Jadi ya memang harus ada perubahan. Nek cara aku apa yang diungkapkan Mas Ablang menarik. Cara perspektif perhitungan matematis yang berbeda menghasilkan perilaku dan hasil berbeda. Nek saiki kenyataannya begitu, cara ngitungnya dirubah wae piye? Nek DPR gelem enggak? Kan gak gelem. Wong saiki apa threshold presidensial threshold itu ya. Itu mau 20% kan berarti mereka yang buat. Jadi kemarin saya baru aja nulis
Yang ada di otak kita saiki oligarki itu siapa? Kalau orang nyebut oligarki yang terlintas di otak kita siapa? Pengusaha ta? Lha saiki aku takok yang nyekel pejabat jabatan itu pengusaha gak kuwi? Pengusaha juga. Jadi sudah jalan berkelindan sejak nganu kuwi. Jadi orang kaya itu sekarang bukan pengusaha dok. Politisi-politisi itu kaya raya karena punya usaha besar-besaran. Jadi ada apa jenenge jalan kelindan yang sekarang itu orang masuk ke elit itu sulit banget. Oh ya paling ngene tak kayak contoh. Mas UMR itu adil gak? Enggak, ini saya enggak provokasi deh. Enggak provokasi enggak. Tapi itu sistem kapitalisme gitu. Kue 50 tahun kerja, 30 tahun. Nek UMR mau 2,5 juta, ya semono tok. Orang mungkin ada naik tingkat. Neng pengusahanya semakin kaya kan. Itu berbeda dengan sistem dulu. Dulu enggak begitu. Nek juragan dek biyen enggak ngono kuwi. Nek juragane duwe mobil, pegawene duwe sepeda motor. Nek Mercy sing nganune juragane ya pegawainya ya Innova, kayak mana dah? Nek saya kan jaraknya jauh sekali, dan itu terjadi di dunia politik juga, sehingga jarak itu semakin jauh antara mereka yang di puncak kekuasaan dengan yang di bawah. Nah itu yang harus kita pelan-pelan mau nggak mau kembali ke menciptakan individu-individu yang dia caranya berubah. Karena kalau enggak, ya akan gini terus. Nah Bawaslu nganti andase pecah ya tetap ngene terus wae. Dilap ngene tak ya dibela barang kok. Engko ana lapor, begitu lapor dipisui sing kono, sing digudak kene, sing genti ana sing nyerang. Jadi saling serang antara mereka kan itu. Dan nek cara kucing ngono nangkep tikus iku kucingnya ompong ya. Mam lepehno dah. Jadi banyak yang ternyata punya indikasi untuk kuat, tapi kekuatan di belakangnya lebih kuat lagi. Dan itu kan bukan cuma di Bawaslu, di pengadilan, di kepolisian. Nek engko ana wong, lah nek kan gak ana diingi ana Ronald Talnur mateni iso meh keputusan bebas. Kan prosesnya begitu. Enggak ada peristiwa guru di apa namanya? Di Sulawesi kayak gitu. Itu kan karena budaya walaupun kecil-kecilan, tapi itu berproses dari satu level ke level yang lain sama polanya. Kita nek cara Mas Abrang nek matematika mencari pola. Kita bisa cari polanya bahkan sampai yang pola terkecil. Mungkin itu. Monggo. Mbah, jenengan ganti. Sadurunge kok nganu. Terima kasih. Kalau dari Mbak siapa tadi tentang diperdayakan dan memperdayakan itu memang tergantung kita masing-masing. Artinya apa? Tadi Mas Abrang, kita itu apa sih, hidup itu untuk apa? Ya. Hidup ya untuk hidup Mas Abrang. Ya. Ya. Begini maksud saya, orang itu bisa hidup, Allah Ta'ala membuat manusia, menciptakan manusia itu nikmat yang paling luar biasa itu adalah otak. Ya. Nah kalau otak kita berpikir, kita pasti bisa membuat apa saja. Ini intinya ilmu itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi siapa saja. Kedua kaitannya dengan Bawaslu. Ya. Bawaslu itu penting. Afdolul afdol. Ya. Lu serius ini? Yen wani tapi. Ya. Sebenarnya Beb, kalau kita membaca Bawaslu itu sudah jelas kok. Bla 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 bla. Cuma orang wani Mas. Kalau berani dianggap putusan yang tidak menarik gitu. Sekarang jenengan wani gak nggak keputusan yang gak menarik. Nah ini ting jenengan. Tapi yang intinya Bawaslu itu penting buat saya, buat kita lah bermasyarakat itu penting karena ya tadi itu sistem. Ya. Sistemnya dirubah zaman Kanjeng Nabi, ya ora iso Pak. Ya. Saya juga tadi siapa Syekh Abdul Jalil itu Indonesia itu yang paling hebat ya kerajaan memang. Ya.
Ono kerajaan Lasem, ono kerajaan Rembang barang, ono kerajaan Kajen ya. Saya punya pondok itu ya gak iso dipek wong liya hanya kerajaanku ya. Gitu ya. Intinya walhasil kita itu harokah itu penting. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat, memberi ilmu kepada kita. Khairunas anfa'uhum linnas. Sudah, makatan. Monggo Mas Sabrang. Jadi mohon maaf kepada Bawaslu kok aku merosting enggak. Jadi ini tadi itu kan konteksnya kita bicara tentang sistem yang tidak sempurna. Jadi dalam sistem yang tidak sempurna, sistem yang bopeng begitu, mbok di pojok manapun Anda berdiri tetap aja Anda bagian dari yang bopeng itu. Masalahnya adalah apakah lebih baik di dalam atau di luar. Karena itu wis jelas pilihannya dhewe-dhewe. Ada orang yang enjoy di dalam, dalile ndandani teko jero. Dalile kan ana dalile. Nah, jadi barang elek itu ana dua model. Boleh kita masuk di dalam, nek ana kedoliman kok ora mbok kancani, sing dolim iku semakin dolim. Jadi jenengan ngancani Bawaslu ku meminimalisir kedoliman. Itu kan ya sebuah niat suci itu. Dalil satu. Dalil yang memilih di luar, wong wis reti elek kok mbok kancani. Nah, ya tinggal memilih dalil yang mana kan begitu. Tapi wis padha piye, wis tenang-tenang padha piye. Jadi gini, saya setuju sama premisnya Mas Sabrang bahwa orang itu butuh sistem dan sistem butuh orang. Itu clear, itu ndok sampai pitik saya kira. Masalahnya adalah ini, kita harus membedakan secara sadar antara ideal moral dengan legal formal. Sistem itu bergerak di ranah legal formal. Membagi uang sing dilarang kan calon. Nek tim sukses kan itu kan pasalnya kan calon dilarang membagi. Nah, itu kan ngono. Lalu karena legal formal calon sing dikongkon tim sukses kecekel. Lu aku ora calon kok mbok cekel kan begitu. Nah, gitu. Tim sukses juga dia kali meneh yang didaftarkan di KPU. Nek ana tim sukses yang tidak didaftarkan, maka tim suksesnya juga tidak bisa dijerat. Lah Bawaslu kon lapong pasal wis diakali kabeh. Nah, gitu loh, sehingga Bawaslu-nya juga ora salah. Karena bukan memang sengaja dibikin ompong. Nah, gitu loh, dibikin ompong oleh siapa? Oleh sistem. Jadi seakan juga manusia yang terdolimi juga Bawaslu. Nah, maka oke deh, biar forum ini lebih mengerucut adalah coba kita bicara lebih detail tadi. Premisnya Mas Abang. Nek ono asumsi dasar satu kan manusia butuh sistem. Sistem butuh manusia karena memang pelaku sistem itu manusia. Pertanyaan taktisnya adalah sing didandani wong esek atau sistemnya dulu. Ketika ada sistem pilkada, ini karena konteksnya pilkada ya Bapak ya. Konteks pilkada, sistem pilkada seperti ini sing didandani aturan rule of game pilkada atau manusianya pilkada. Manusia ini terdiri ya papat. Ono sing nyalon,
ana penyelenggara sing ini KPU, ana sing ngawasi, ana kita semuanya sing bagian milih. 4 komponen ini sing didandani sapa? Dhisik lho, iki urut-urutane ana sego sepiring pangan kabeh tapi kondi dhisik. Nah, saya lagi-lagi sesuai makomnya, karena aku ora KPU, ora Bawaslu, ora bagian wong kuwasa, saya lebih memilih menyemai kesadaran itu dari kita. Karena duit, kursi, dan biting itu ujung yang paling vital itu adalah biting. Biting. Nek jenengan berharap main mata antara duit dengan kursi, abot bos, abot bos. Dino iki pengusaha yo ning dadi kursi, kan kita tahu menteri-menteri sing anyar iku sing pengusaha ana wong pira kan yo ketok. Jadi ku wis duwe duit terus duwe kursi, sing duwe kursi juga akhirnya main bisnis. Kan begitu, pejabat main bisnis itu ya wis duwe duit, wis duwe kursi, pengen duit. Sing wis duwe duit pengusahane ya pengen kuwasa. Ya wis lah, pokoknya wong loro iki ra rampung-rampung. Wis ra rampung. Nah, akhirnya masih ada satu pihak yang sering dijadikan objek permainan, biting. Biting ini kita semuanya. Jadi kenapa NU regane paling larang? Bitingnya paling akeh. Ora kok perkara wong NU itu penting, ora. Pekarane biting. Calon tenanan iki tenanan. Aku wong NU ora. Go NU aku pengurus LBM PBNU nak. Aman-aman aku pengurus Basul Masail, Mbah. Tukang gawe hukum halal haram, Mbah aku, Mbah. Nah, begitu. Nah, jadi saya lebih memilih bahwa manusianya yang kita semuanya yang sering dijadikan objek itu, yang entah aku kok yakin sebangsa apapun kita itu kan ya duwe ruang di hati kita, ruang di hati. Nah, ruang itu yang mencoba diperlebar bahwa nek memang diwai duit wong iku sumbere ya sumber ra jelas. Jadi duit ra jelas ya terserah lah. Tompo ae duit setan pangan demit ngono lah. Ambil aja menurut saya. Ambil aja walaupun itu secara sistem yang rusak. Tetapi nek jenengan ora njupuk, nek angger suarane akeh sih ngefek. Tapi nek suarane sepetil ngene iki ya orang ngefek juga, orang ngefek juga. Kira-kira sih seperti itu. Sehingga saya lebih memilih untuk bitingnya yang kita tata dengan memperbanyak ruang-ruang kayak gini, Pak. Ruang kayak gini. Taruhlah ini ana wong 1000 lah Beb ya. Ana wong 1000 duwe anak, duwe bojo sijine 5, berarti kan wis ana wong 5000. Nah, wong 5000 terus iso kaya sistem sel ngono kaya MLM ngono kaya. Wong siji iso memberi kesadaran 5 orang kan bisa ana wong 50.000. Lumayan 10% dari DPT ngono kan ya lumayan. Sehingga saya kira pendidikan ke orang ini bisa kita memulai. Engko nek wis ana wong 50.000 sing apik, jenengan lagi melangkah ke logikane Bawaslu. Aja nok njaba kabeh. Ana sing nok njaba, ana sing nok jero. Jenengan ameh bengok-bengok ngantek edan iku tetep aja kuwasa Bawaslu, kuwasa KPU. Gitu lho ambek dhek padahal ngerapat ya ambek nok hotel ambek udah tutut kowe demo sampai sedina wis menang-menang sing ngerapat wong 5 nang hotel itu ambek udah tutut kayak begitu. Nah, itu artinya bahwa ojo gembor-gembor nok njaba kabeh, ada yang memang masuk. Yang memang cukup mengganggu tantangannya Mas Abrang. Demokrasi di Indonesia itu pernah dievaluasi atau tidak? Karena semakin lama akan terjadi pembusukan. Nek memang demokrasi itu harus dievaluasi, pada lembaga mana kita mengamanatkan evaluasi demokrasi? MPR. Nah, MPR itu dipilih dari partai politik.
Partai politik dipilih dari biting-biting ini. Bulet juga. Nek ngomong yuridis legal formal, pintu masuk mengevaluasi demokrasi itu nek cara tatanan Beb, itu dari mana? Undang-undang dasar yang boleh diamandemen itu yang mana? Kecuali pembukaan. Oke. Pribel nggak boleh ya? Pribel itu menyebut demokrasi nggak? Musyawarah. Nah, sebenarnya kan ada peluang. Jika otak-otaknya ini wis ditoto, kesadaran ini ditoto, wong semene DPR kabeh, wah coba wong 580 iku wong alumni Suluk Malaman kabeh ngono kan gampang. Nah, tapi karena yang ada di sana itu kuline ketua partai itu hasil pilihan kita juga, akhirnya kan blundernya di situ. Tetapi bukan tidak ada peluang, ada saja. Ada peluang, jadi asa itu tetap bisa disemai karena ada ruang amandemen, ruang merubah sistem jika sing ngerubah itu ya suci. Masalahnya ya itu tadi. Masalahnya wong apik nek mlebu sistem iku dadine, nah itu dia masalahnya. Jadi tetapi masih ada ruang, intinya begitu. Nah, saya hanya lagi-lagi berpikir pengen guyon gitu. Pengen guyon. Nah, asabiqunal awalun. Khulafa pimpinan yang disebut untuk hidayah itu kan mbek papat. Ngoten Mbah nggih. Khulafa ur-rasyidin. Khalifah penguasa sing dijamin bener itu kan, atau dijamin secara sosial dan akademik dianggap bener itu kan guru papat yang disebut Khulafa ur-rasyidin itu kan Abu Bakar Umar, Utsman Ali. Pasca itu kan wis debatable. Nah, saya harus menyadari begini. Al-Imamul Adil itu memang angel. Menjadi pemimpin yang benar itu angel. Makanya menurut hadis itu kan Al-Imamul Adil itu kan ma'al anbiya wasyuhada. Kan begitu Beb ya. Saking angel, nek ana pimpinan kok adil, kelasnya itu nanti dia ma'a itu bareng. Jadi dia masuk surga itu bareng Nabi, bareng syuhada itu angel loh, bom dikikili bareng ngono kuwi. Nah saking angele maka imam sing adil itu dia sekelas dengan para nabi, sekelas dengan para syuhada, saking angele. Nah, kita hendak menerjemahkan sing angel itu kan ya angel, karena memang barangnya angel. Makanya saya mencoba melihat kenapa sih yang 4 ini yang kok disebut Rasidun. Bagi saya nek menggunakan metodologi tarikh tasrek itu ya kudunya kita mempelajari ini. Anatomi pemimpin yang bisa adil itu kan 4 anatomi itu ya. 1 Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah? Karena dia as-siddiq. Dia tokoh masyarakat yang jujur. Tokoh masyarakat yang trusted, yang betul-betul amanah dan berintegritas tinggi dan dipercaya oleh publik. 1. Cari kepala daerah, orang ngomong presiden ini, cari kepala daerah yang amanahnya itu mutawatir. Nah, yang semua orang mengakui dia asidik. Nomor 2, Sayyidina Umar. Umar itu jadi khalifah karena apa? Dia dikenal publik sebagai apa? Mantan preman, tukang gelut. Saya eling tang sekelas Kanjeng Nabi ketika mau hijrah. Delik-delik kan sampai kemulan itu loro itu Sayyidina Ali sing kon kemulan delik-delik lewat gua-gua itu mau hijrah iku nabi nih. Umar pengumuman sesuk aku hijrah ameh ring Madinah, sing ameh nyegat
cegato aku sesuk mangkat. Lho pengumuman. Ora ana sing wani nyegat. Nabi jadi kudak-kudak mampir tekan Thaif jadi diantemi sampai untune ucul siji, rompal siji. Ku nabine digudak-gudak wong. Umar kok diparo-paro digudak. Pengumuman ning ngisor Ka'bah sesuk aku ziarah. Sing peleng mati cegato. Ora ana sing wani nyegat. Santai dekne. Maka ketika dia jadi pimpinan, ya lama 10 tahun. Nah kira-kira nek terjemahan modern Umar iki tipe apa? Kan ya tipe-tipe tentara kan kayak begitu lah. Kira-kira lah. Kira-kira iki pemaknaan iki. Jadi lugas tegas ora usah aneh. Tapi ojo ngomong sponsor lho iki ora serius iki. Nah, begitu tipe-tipe seperti itu. Terus yang ketiga, yang terlama Utsman. Umar 10, Utsman 13. Utsman itu Sayyidina Utsman dadi khalifah karena apa? Iya, karena duit, Bos. Iya sugih, Bos, sugih. Kowe nek kere-kere ora usah mikir dadi khalifah. Jadi sejarah itu membuktikan uang itu tadi ukuran yang paling mujma'alah. Jadi Israel sama Palestina itu bersatu dalam satu hal, dolar. Ijma' wong loro iku soal dolar padha. Soal ideologi tukaran. Nah, kita harus menyadari miskin itu tidak baik, Bapak Ibu. Serius, miskin itu tidak baik. Dalilnya jelas kok. Perintah Quran itu kon zakat, ora ana perintah kon ngemis iku ora ana. Anane diperintah kon zakat berarti diperintah kon sugih, ora ana wong miskin kok kon zakat itu. Miskin itu kecelakaan Bapak Ibu. Nah, sehingga jadi karena kita itu diberi aqimus shalah fi'il amar wa atuz zakah juga fi'il amar, perintah loh. Jadi kita semuanya kok diperintahkan sugih. Dan sing contoh sukses wong sugih itu adalah Utsman bin Affan, makanya menjadi khalifah terlama. Ngono lho, sehingga ojo milih ya terus ada milih calon yang kaya kan nggo pelintiran iku kan ya akeh. Tetapi sejarah membuktikan bahwa sifat altruistiknya Utsman, sifat kedermawannya Utsman itu membuat dia bisa membangun peradaban dan menjadi khalifah terlama. Paling sobek Sayyidina Ali. Karena dia akademisi, cah sekolah, takdire cah sekolah iku nggih kalan gitu. Maka tadi jadi pemimpin, yo paling sedilu anaknya dipateni loro karo gitu. Kenapa? Karena dia akademisi, salah manggon. Akademisi kok ning politik kalah. Fakta kan? Nah, ngono. Sehingga taruhlah misalkan itu mau dijadikan istidlal model tarikh tasyrik, saya kira kita punya gambaran harus memilih figur yang kayak apa. Syukur-syukur nek 4 karakter ini ada di dalam satu calon. Calone ya amanah, wani gelutan, sugih, pinter. Tapi ling loro rendi wong ngono iku. Tapi secara ideal moral kita diamanai sejarah. Ada yang tipe kayak gini yang kita pilih. Nek ora ono piye, lagi-lagi kita turunkan pakai qawaid mala yudraku kullu la yudraku kullu. Nek memang ora ono sing 4 kriteria kabeh, sak ora-orane 3. Nek ora ono 3, sak ora-orane ya 2. Sak ora-orane siji, nek ora kabeh ya mbah lah sak. Nah, ya begitu. Saya kok memahaminya begitu ya, sehingga masih ada harapan kita untuk mengevaluasi demokrasi
Dan setatnya adalah diri kita. Duit, intimidasi, keburukan sistem bukan alasan bagi kita untuk move on memperbarui sistem. Kira-kira begitu. Mohon maaf, saya makdur sekali karena besok harus melaku Bib. Pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau harus ada acara besok pagi-pagi, jadi harus pulang dulu. Monggo. Saya akan mencoba merespon satu-satu berhubungan semuanya. Tapi pertama saya pengen mengklarifikasi dulu bahwa yang kita sebut sebagai sistem ini ada beberapa level. Seperti yang beliau katakan tadi, legal formal, ada sistem alam, evolusi, ada sistem interaksi antar manusia yang tidak dikodifikasi, yang jadi yang namanya etik gitu tadi. Ada kalimat yang saya ingat senang banget tapi saya lupa siapa yang ngomong. Hukum itu seperti kapal yang berlayar di lautan etik. Tanpa etik kapal tidak akan sampai pada keadilan. Artinya di luar legal formal ada juga sistem etik. Ada yang lebih besar daripada sistem legal formal itu. Nah, kalau kita ngomong gitu kemudian, kalau kita ngomong sistemnya pada legal formal wis ra ono harapan. Rano harapan sing gawe sing dolanan nih. Gimana yang bikin peraturan yang jadi wasit sekaligus pemain lah. Iya enak banget ngono kuwi. Ora cocok permainannya tak ganti peraturannya kan ngono karian. Itu sangat tidak mudah. Kalau ngelihatnya di situ, maka kita perlu memperlebar pandangan. Misalnya nih tadi juga. Saya secara implisit saya mendapat impresi bahwa Bawaslu pengen membuat pemilihan bebas money politik. Kalau itu terjadi Indonesia mati, Mas. Loh, sorry ngomong iki. Saya pernah melakukan kalkulasi. Artinya uang itu perlu berputar dari atas ke bawah untuk terjadinya transaksi ekonomi di bawah. Kebetulan salah satu kanal terbesar itu adalah money politik. Itu fakta yang saya tidak suka. Tapi ini sudah terjadi begitu lama sampai kita ini, sehingga kalimat kasarnya Indonesia itu hidup pada darah nadi yang haram. Kenapa? Karena trickle down ekonomi itu datang dari money politik juga. Money politik, uang yang turun ketika 5 tahun sekali itu bisa sampai 1.000 triliun lebih. Kemarin bisa sampai 1.500-an triliun kok itu untuk proses itu aja. Artinya 1.500 triliun itu turun ke masyarakat dan jadi ekonomi yang berputar, menghidupi banyak orang juga. Itu kan yang menyedihkan gue. Kita hidup karena uang haram juga kan gitu. Artinya saya nggak menyalahkan masyarakat. Ini juga karena kita sistem itu tidak terbangun tiba-tiba hari ini. Ini juga turunan beberapa generasi sebelumnya juga. Ini Gen Z sekarang tuh generasi yang ketiban budaya wis bosok luar biasa dan setengah mati ini memang ngadepinya. Saya tidak ngomong itu mudah. Artinya itu cita-cita yang bagus. Karena saya pernah beberapa tahun yang lalu sebelum pemilu ini saya mencoba melakukan kalkulasi itu benar-benar. Apa yang terjadi nih? Kalau memang tiba-tiba money politik nggak ada sama sekali. 0 dit yang turun ke masyarakat, setengah mati itu. Kan gitu. Oke, ya saya pengen remark itu aja. Mengingatkan bahwa sistem itu tidak berdiri sendiri. Ada sistem legal formal yang berhubungan dengan sistem ekonomi, berhubungan dengan sistem etik, berhubungan macam-macam. Ini yang disebut sebagai, kalau teman-teman Gen Z yang biasa sama AI, GPT atau Google, itu keywordnya namanya wicked problem. Problem yang wicked itu bahasa Inggris, artinya problem yang sangat susah. Karena masalahnya bergerak terus dan solusinya harus bergerak terus. Dan kita tidak tahu solusi akhirnya itu seperti apa. Itu terjadi pada sistem sosial, itu sebutannya biasanya wicked problem. Karena semua berhubungan satu dengan yang lain. Kita ngomong politik berhubungan dengan ekonomi hubungan dengan pendidikan.
Misalnya Bordakaun ini tadi kita implementasi, pendidikan ke masyarakat gimana? Modar 70% lulusan SD cuman kan gitu. Artinya satu sama lain itu berhubungan. Kita perlu ada langkah-langkah untuk menuju ke sana. Pemberantasan korupsi, kalau tiba-tiba korupsi hilang, kita juga goyah. Karena banyak jalur-jalur nadi haram yang hidup karena jalur korupsi memang. Dan itu terjadi karena normalisasi yang sudah sekian lama terjadi. Ya Allah, nyeneng kayak ngomong Indonesia ini. Dan jangan nyalain siapa-siapa, Anda milih hidup di zaman ini, artinya ya ini PR yang memang Anda ambil ketika main game kan ngambil challenge atau easy, medium atau hard gitu. Mungkin Anda milih medium makanya lahir di Indonesia. Kalau hard gitu yo neng Somalia, mau neng Palestina, neng easy ngono paling neng Amerika, mau neng Singapura gitu kan. Kita medium lah lumayan. Dan Indonesia menurut sepemahaman saya ya, ini satu-satunya negara di dunia sing kober setiap bulan kumpul mikir ke negara ngene iki. Itu modal luar biasa. Ini imun sistem yang walaupun sel darah putihnya belum bisa menyembuhkan, tapi nggak mati nih sel darah putihnya produksi terus nih, ngobrol kumpul terus. Artinya kita masih punya giroh untuk memperbaiki keadaan. Misal gini, nanti berhubungan dengan itu tadi. Sekarang kan Anda tadi bercerita bahwa Pak Lurah tok isin-isin terus cuek aja gitu. Ini tidak hanya terjadi di desa. Anda bisa merasakan sekarang yang penguasa-penguasa itu. Mereka mau seenaknya kayak apa, Anda hujat kayak apa di Twitter, mereka cuma ngomong, ente mau apa emang? Bisa apa? Malah diece toh ini. Malah gawe kaos dan seterusnya segala macam. Itu intinya kan ngomong, ente emang bisa apa juga? Mengcangkeman toh. Kan gitu. Ini faktanya memang seperti itu, kita bisa ngapain? Karena dalam demokrasi, untuk bisa menjadi demokrasi yang baik, itu perlu ada yang namanya tensi. 3 pilar itu harus tensi satu sama lain, gak boleh kerjasama. Nah, mereka kerjasama, korbani rakyat. Yang dihapusi rakyat. Sederhana itu. Karena semua kita setuju mengikuti hukum. Jadi warga negara mengikuti hukum, dan yang melakukan 3 ini. Kalau mereka sudah salaman kerjasama, di sini menghapus-hapusan, agar kelihatan tidak melanggar hukum gitu aja. Kalau kira-kira ini melanggar hukum, ya hukumnya ganti dulu, baru kemudian dilakukan kan gitu. Tension ini amat sangat penting. Tension, tarik-tarikan, ini bukan ribut ya. Paham maksud saya tension ya? Tension itu tarik-tarikan. Tarik-tarikan, daya tarik dan daya dorong. Anda tension itu cara paling efektif untuk mencapai presisi. Contohnya sederhana di alam gini aja. Anda mau titik presisi, titiknya di mana 1 jari gini sama 2 jari yang berlawanan diginiin. Itu akan lebih presisi ketika 2 jari berlawanan. Yang satu dorong ke sana, yang satu dorong ke sini. Itu akan lebih presisi. Tension itu menghasilkan presisi. Dan kita butuh tension terus untuk mereview terus-menerus. Karena pada tension, orang mencari kesalahan satu sama lain. Agar aku tidak disalahkan, artinya aku harus perfect. Kalau perfect, yang mendapat manfaat adalah masyarakat. Biasanya di demokrasi, agen yang di luar sistem untuk menjaga tension tersebut adalah media. Kan gitu, media yang jadi watchdog. Ini dia jadi tension, nguker-nguker keburukan. Mereka bukan orang yang pengen nguker-nguker keburukan, memang tugasnya agar memberi tensi. Wet pokoknya nek elek tak bengoki. Kenapa? Agar orangnya terjaga, tidak mudah berbuat buruk nih. Apa yang terjadi ketika tension di dalam politik pun itu sudah bekerja sama. Watchdog di luar sudah dibeli. Siapa yang memberi tension? Itu yang terjadi di desa. Siapa yang memberi tension? Karena dia mau ngapain, kamu mau komplain kayak apa juga mau ngapain, ntar KTP juga sama aku butuhnya kok. Tetap nyembah-nyembah juga kok nanti. Kan gitu. Tension kekuatan itu terjadi tidak balance pada sistem kita. Karena masyarakat punya kekuatan besar sekali dalam 5 tahun. Dan itu pun harganya murah. Misalnya saya memberi usul kepada Bawaslu, misalnya ya ini ya. Untuk memberi tension yang lebih panjang,
Mungkin pada yang pengawasan yang Anda lakukan, kemudian pelaporan tidak akan menghasilkan perubahan begitu saja. Tapi bikin itu jadi tension lebih panjang. Apa? Jadi catatan sejarah. Artinya itu memberi kemungkinan untuk yang curang, nanti anaknya dihina sama teman sekolahnya. Oke, ini mungkin bukan tension besar, bukan sistem legal politik. Tapi ini sistem yang lebih luas nih. Artinya yang kamu lakukan sekarang, resikonya tidak berhenti ketika pemilu berhenti. Resikonya nempel di kamu seumur hidup nih kemudian. Ya itulah kenapa UU ITE juga dibuat ya. Sudah dipagari juga. Tapi teknologi berkembang untuk kemungkinan tension-tension itu terjadi. Ada blockchain, ada AI. Itu sebenarnya saya melihatnya bukan ancaman, itu bumbu baru untuk bisa membuat keseimbangan yang baru. Tadi Anda bertanya, bagaimana dalam keadaan seperti ini memberdayakan, hidup di antara yang berdaya dan diperdaya dan seterusnya kayak gini, ini gimana kita bisa memberi konteks yang benar gitu kan tadi, karena konteks is everything. Ini mau Mbak Emo. Benar gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ada satu sumber pun yang bisa memberi Anda konteks yang paling tepat. Makanya menurut saya Islam memberi sedikit petunjuk dengan cara wudhu gitu loh. Kalau langsung dari langit bisa suci mensucikan. Kalau airnya sumbernya kotor semua, kumpulkan air sebanyak-banyaknya. Sehingga bisa digunakan untuk memberi konteks yang lebih clear. Konteks yang lebih baik. Sehingga airnya bisa digunakan untuk berwudhu. Untuk punya konteks yang tepat, baca sebanyak mungkin, baca dari semua perspektif. Biasanya manusia itu punya dorongan bias. Kalau seneng A, mesti kabeh sing dilakoni A bener, sing dilakoni B salah. Bahkan baca berita B pun nggak mau. Aku nggak dukung dia kok, kan gitu. Tapi untuk menjaga objektivitas dari clarity, dari konteks, itu Anda perlu melihat dari semua perspektif. Karena ketika Anda melihat dari semua perspektif, walaupun ada kebohongan, pasti ada satu titik real yang bertahan hadir di semua informasi yang kamu ambil. Makanya semakin banyak kita kumpulkan informasi, itu semakin clear konteks kita. Mungkin dalam konteks sosial itu yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya tadi, garis merahnya dari 3 pertanyaan ini adalah bahwa di sistem sosial kita terlalu bersandar kepada sistem legal formal. Ada sistem lain yang tidak bekerja dengan baik. Sistem etik. Biting itu yang direbutkan sama semua orang toh. Benar itu. Dan sebenarnya itu kelemahan dari politik dan kekuasaan dan pengusaha. Kapital dan politik itu kelemahannya sama, biting. Orang. Sehebat-hebatnya pengusaha butuh konsumen, sehebat-hebatnya politisi butuh konstituen. Problemnya konstituen ini tidak bersatu menjadi satu suara yang objektif. Karena kalau biasanya dijadikan satu suara, itu nanti jadi pendukung A, pendukung B juga. Paham maksud saya ya? Jadi artinya ada perlu satu ruang penyangga lain dari demokrasi, yaitu ruang publik yang tidak tersentuh oleh politik, ekonomi, dan seterusnya. Untuk menjadi tempat pembicaraan yang lebih objektif. Untuk menjadi tension yang baru, titik tension yang baru. Karena titik tension yang dipremiskan oleh demokrasi tidak bekerja sekarang. Artinya kita perlu memberi tonggak yang baru. Saya nggak ngomong bahwa Indonesia tidak perfect, mungkin ini cara Indonesia menjalankan demokrasi. Demokrasi itu bukan sebuah sistem yang bisa diadopsi oleh manusia secara seragam. Manusia punya sejarahnya sendiri. Kita punya musyawarah yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kita punya ngumpul-ngumpul racetho yang ini sebulan sekali di seluruh Indonesia, peduli sama Indonesia. Wong kowe isih diuyak-uyak pinjol, isih mikir ke apa jenenge Indonegoro gitu. Tapi artinya kepedulian, modal dasar untuk kita bisa ikut memperbaiki negara itu sangat besar. Bisa dimulai dari itu tadi. Clarity terhadap konteks, menjadi dirimu, melakukan action dan melakukan pemaknaan yang tepat terhadap situasi, kemudian berkumpul menjadi kekuatan untuk menjadi counterbalance dari ketidakadilan. Itu langkah yang tidak mudah, tapi kita sudah mulai punya langkah pertama dengan model kumpul bersama. Matur nuwun. Ya, saya tambahin sedikit sebelum teman-teman siap satu lagu.
Engko kowe lagu apa sing suaramu iso nyaut. Engko. Jadi gini, saya coba tadi ada sistem dengan itu kan melahirkan dua aliran pemikiran Weberian yang menganggap bahwa manusia aktor itu penting. Kemudian Marxian itu sistem itu penting karena manusia dibentuk sistem. Sementara Weber kan aktornya yang penting. Jadi ada dua sistem yang kemudian berkembang dan sampai sekarang. Tapi dua-duanya sebenarnya ya tadi ilmu kan biasanya memang kacamata kuda satu sisi. Sekarang kan orang mencoba baina antara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lupa bahwa demokrasi itu bukan pemilu. Pemilu itu salah satu bagian dari demokrasi. Tension yang disebut oleh Mas Sabrang tadi, itu inti demokrasi. Jadi ada pembagian kekuasaan yang saling antar kekuasaan, antar lembaga-lembaga kekuasaan ini saling menjaga. Ini kalau saya boleh mengatakan, premisnya apa? Premisnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada, enggak untuk ngeritik, enggak, nanti dulu. Kritik pemerintah, gak untuk pemberitaan elek itu namanya ghibah dan lain sebagainya. Itu keliru itu sebenarnya. Karena ini tension. Jadi kalau di hadis-hadis banyak, ungkapan-ungkapan Sayyidina Umar banyak. Orang yang paling dekat dengan kamu itu orang yang berani mengkritik kamu ketika kamu salah. Jadi ada hubungannya itu asumsi dasarnya melihat manusia lain itu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk saya, termasuk semua orang. Jadi karena nggak sempurna, maka butuh orang lain untuk mengkritik. Nah, ketika orang nggak mau dikritik, berarti dia merasa dirinya sempurna. Dia sedang membangun berhala untuk orang lain. Jadi di titik ini sebenarnya, kenapa Islam dari awal kalau Anda baca di sejarah awal pembentukan itu kan Sayyidina, misalnya kan banyak yang kritik Kanjeng Nabi, tapi dibiarin aja. Enggak apa-apa, bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, ini ngeritiknya karena apa? Karena kan ngeritik punya motif kan, ngeritiknya untuk perbaikan atau apa? Oh enggak, itu kasih uang aja, itu orang itu karena enggak punya uang, kasih uang. Jadi ada banyak bahwa, dan itu enggak masalah, pribadi-pribadi itu berkembang begitu rupa. Orang melihat, loh kan itu tadi, ada geger antara ketika Rasulullah meninggal itu kan menampakkan bahwa mereka itu individu-individu yang berkembang, punya kedaulatan mandiri dan berani berpendapat walaupun kemudian mengerucut ke satu kesimpulan. Jadi karena merasa bahwa kita ini manusia saling nggak sempurna, berdiskusi kayak apapun sampai ke satu kesimpulan kita ambil bersama, lakoni bareng-bareng. Kan begitu. Sistem itu hilang dari sini. Karena kemudian orang bergerak menuju kekuasaan. Lah, kekuasaan sekarang modern itu kalau Foucault itu mengatakan power is knowledge, bukan knowledge is power. Jadi yang membuat pengetahuan itu kekuasaan, bukan sebaliknya. Jadi orang yang berkuasa itu bisa mengarahkan pengetahuan ke arah manapun. Narasinya bisa diarahkan kemanapun sesuai dengan yang pegang kekuasaan. Dan itu sebenarnya bagian kecil dari sejarah. Kayak Mu'tazilah dulu, Mu'tasim Billah yang Mu'tazilah itu. Itu kan sampai yang enggak percaya bahwa tadi mbok singgung ya, Quran itu makhluk dihajar habis-habisan kan. Jadi ada karena merasa saya memegang kekuasaan. Itu yang catatan pertama. Catatan kedua, kalau Anda ingat setelah Nabi Adam turun, masih debatable itu apa turun ya. Kita enggak masalahkan itu dulu. Tapi ketika Nabi Adam ke bumi, itu kata-kata pertama Gusti Allah apa? Artinya kamu monggo, nanti ikutilah setelah petunjuk itu datang. Ikuti petunjuk itu. Artinya kita bisa berekspansi kemanapun, mengembangkan pemikiran apapun. Tapi kalau ada petunjuk itu baru kita ikuti petunjuk itu. Kalau nggak ada petunjuk itu kita bisa berkembang kemanapun. Itu kan membuka ruang untuk selalu diskusi. Tapi dasarnya tadi bahwa manusia setara dan boleh saling mengkritik. Kalau Anda baca sejarah Nabi itu kan otoritas ilahi, otoritas wahyu. Iku yuk ketika dikritik menerima dikritik itu. Ketika kebijaksanaan peperangan itu beliau memutuskan A, sahabat tanya, ini wahyu apa enggak? Ini pendapat saya pribadi. Oh kalau begitu lebih baik begini. Oke. Kemudian di akhir misalnya itu di perang Uhud itu ya. Itu
Ketika keputusan itu jadi, mereka sudah musyawarah ya, kemudian mereka berubah pikiran, oh enggak, jangan-jangan yang benar Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi karena ini sudah keputusan bulat, apa jawaban Kanjeng Nabi? Tidak ada Nabi melepas baju perangnya setelah baju perang itu dipakai. Maka tetap itu dilaksanakan, walaupun Kanjeng Nabi pertama mengatakan itu enggak baik, kedua mereka kemudian sadar, ini kayak salah. Tetap, tapi karena sudah jadi keputusan, tetap dijalankan. Teman-teman, bahkan Nabi pun bisa menerima kritik. Jadi kalau manusia tidak bisa menerima kritik, itu pasti sistemnya akan membusuk. Karena akan bertumpu pada satu individu. Atau sekelompok individu. Mungkin itu tambahan. Setelah ini ada pertanyaan, kemudian nanti kita tutup dengan satu lagu dari Mas Sabrang. Sing enteng, sing DE ora serak banget. Aham. Oke, jam 12 ya? Langsung awakmu aja. Ora. Aku pengen nambah ini tadi sedikit. Orang yang takut dikritik itu tadi. Itu menurutku ini yang perlu kita pemimpin kita perlu belajar. Tidak ada kritik ke orang itu enggak ada. Kritik itu ke idea atau tindakan orang. Dan ide itu bukan kamu. Itu di pelajaran sekolah itu kita tidak diajari. Makanya kalau idenya dikritik itu terus dirinya yang marah. Padahal ide itu bisa kamu lahirkan setiap hari. Gunanya ide itu apa? Buat mati gunanya ide itu. Buat diadu sama yang lain. Kemudian dia nanti, karena ide terbaik itu bukan datang dari satu orang. Pasti nanti pecah idenya ini, gerompel sedikit, ditutupi karo sing kae. Sehingga menjadi satu ide bulat yang jauh lebih baik. Kalau masih ada kalimat, jangan mengkritik saya, atau saya takut dikritik, itu memang belum dewasa, belum siap untuk diskusi. Karena kita tuh mengkritik ide, dan gunanya ide itu untuk dikritik memang. Agar ketika manusia sudah melaksanakan ide itu, idenya sudah matang gitu loh. Jangan bosok ketika sudah melakukan, bosok ketika memikirkan gitu. Biar kalau salah, kalau terjadi keburukan, itu masih di pikiran dulu. Belum ditindakan. Kalau ditindakan, efeknya nanti fisik, tidak bisa dikembalikan. Kalau masih di ide, itu masih efeknya masih bisa dikembalikan. Loh, kita sangat perlu latihan kedewasaan itu. Ini kebetulan sama teman-teman di Kaliopak, kemarin saya juga memberi usulan tentang metodologi untuk diskusi itu. Ayo toh latihan diskusi, agar orang gampang loro hati, orang gampang baperan. Kita tuh bukan nyerang orangnya, kita tuh nyerang idenya. Memang ide itu harus diserang. Karena tidak ada cincin yang bisa mengkilat kalau tidak digosok. Dan digosok itu pasti pecah-pecah batunya. Sehingga dia menjadi galih inti yang paling kuat dan paling bagus. Ide kuat itu selalu dia dihajar dari mana-mana. Kalau dia tidak mau dihajar, berarti dia bukan ide yang baik, bukan ide yang kuat. Itu mungkin juga jadi rekomendasi awal untuk kita masing-masing. Kita harus bisa memisahkan, mana ini aku, mana ini ideku. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, urip baperan nanti.